Welcome back to my channel, Solusi Kehidupan, Married and Relationship Counselor. Apa kabar? Semuanya bisa kita lewati ya. Kemarin ada konseli datang ke tempat saya. Dia korban dari perceraian. Akibat dari perceraian itu, dia sekarang tidak lagi punya hubungan harmonis dengan orang tuanya, bahkan dengan kakak dan adiknya. Nah, bagaimana solusinya? Kita simak terus ya, apa yang akan saya sampaikan di video saya ini. Nah, pertama, kita butuh yang namanya kesabaran. Karena apa? Butuh yang namanya waktu. Luka tidak bisa sembuh dengan segera. Ya, contoh, ketika kita mungkin kaki kita atau tangan kita terluka, maka butuh waktu untuk bisa menyembuhkan luka itu sampai sempurna. Kenapa? Kalau anggota tubuh kita terluka, ya, dan belum sembuh, jangankan kena pukul, kena senggol sedikit aja, maka kita pasti bereaksi, bukan? Aduh, sakit, ya. Kenapa? Karena lukanya belum sembuh. Namun kalau lukanya udah sembuh, ya, mau kesenggol, mau kena pukul, pasti tidak akan bereaksi apa-apa. Sebab itu, kalau memang ada saat ini mengalami hal yang sama, ya, hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan saudara, bahkan hubungan dengan sahabat baiknya, harus terpaksa, ya, tanda kutip, renggang, percayalah itu hanya soal waktu. Ya, ada saatnya nanti pulih semua, ya. Dengan waktu semua akan membaik, ya. Dan yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa tidak ada, ya, yang namanya bekas anak, tidak ada yang namanya bekas orang tua atau bekas saudara, bekas kakak, bekas adik, ya. Karena apa? Ya, kita memang dilahirkan di keluarga itu. Jadi kalau hari ini mungkin mereka kecewa, ya, dengan keberadaan kita, mungkin mereka malu, ya, terutama saudara-saudara ini malu ketika punya kakak atau punya adik yang bercerai. Bahkan ada ini kejadian nyata, adiknya sampai diputus oleh pacarnya gara-gara melihat kakaknya yang bercerai. Memang tidak ada hubungannya sebetulnya. Cuman memang karena kasusnya begitu besar waktu itu, sehingga orang tua dari calon adiknya pun merasa malu untuk menjalin hubungan dengan keluarga ini. Ya, segala hal bisa terjadi. Ya, namun kembali lagi, biarpun hari ini mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik, ya, tidak ada namanya bekas saudara, ya, tidak ada bekas orang tua. Rendah hati, ya. Dan pesan saya, biarpun mungkin itu dengan adik kita usianya lebih muda, ya, say sorry lah. Dengan kita say sorry, dengan kita merendahkan hati kita, ya, kita mau bilang, sorry ya, Dik, maafkan kakak. Kakak tahu kakak salah, ya. Tapi kasih kesempatan ya kakak untuk memperbaiki. Mungkin tidak langsung bereaksi positif, it's okay, ya. Tetap lakukan terus, tetap lakukan terbaik. Saya percaya, ya, dengan berjalannya waktu, hati si adik atau hati saudara kita akan luluh, ya. Dengan orang tua juga begitu. Mungkin orang tua sudah mengingatkan, ya, sebelum menikah dulu diingatkan, papa mama tidak setuju loh dengan calonmu ini. Papa mama melihat begini. Namun karena mungkin kita terlanjur cinta, maka semuanya tidak didengarkan, ya. Dan ketika semuanya terbukti, ya, semua omongan orang tua terbukti,
Pasti ketika terjadi perceraian, orang tua akan berkata apa? Tuh kan, kenapa dulu tidak nurut? Papa sudah tahu, calonmu ini seperti ini. Mamanya juga begitu. Mama juga udah tahu. Terlihat sekali ya bahwa calon suamimu ini seperti ini. Ya. Tetap kembali apa? Rendah hati. Iya Pak, iya Ma, maafkan. Ya, semuanya salahku tidak mendengarkan papa mama. Saya percaya ya, semuanya pasti bisa dipulihkan. Butuh kerendahan hati, butuh waktu. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kalau masih ada luka itu harus disembuhkan, ya. Ibaratnya kalau luka dikasih obat itu mempercepat proses kesembuhan, bukan berarti langsung menghilangkan luka. Lah, obatnya seperti apa? Pendekatan yang kita lakukan tadi. Dengan kita tetap melakukan yang terbaik, dengan tetap kita menjaga hubungan yang terbaik. Mungkin hari ini kita dimusuhi, tetaplah berbuat baik, tetaplah ramah. Mungkin lagi-lagi kita tidak diajak bicara, ya sudah kita yang ambil inisiatif untuk berbicara. Ya, memang butuh waktu, butuh effort ya untuk bisa pulih hubungan kita dengan keluarga kita. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Seringkali kegagalan itu di mana? Karena egonya kita. Ya, kita udah bilang, loh aku ini sudah korban Pak. Masa aku juga harus merendahkan diri lagi di hadapan keluarga? Ya, sudah banyak Pak bebanku, sudah banyak ini. Aku sudah diceraikan suamiku. Ya, aku sudah ditinggalkan suamiku. Harusnya keluarga akan mengerti aku ini korban. Ya. Memang kalau kita melihat dari sudut pandangnya kita, selamanya kita akan merasa benar. Tapi coba ayo, belajarlah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka ada roh pengertian dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatunya. Ya, jadi kalau hari ini kita lagi ngalami hubungan yang tidak baik dengan keluarga besar kita, tetaplah rendah hati, ya, tetap jaga sikap hati kita, tetap jaga respon kita berikan yang terbaik, ya. Jangan pernah putus asa, tetap optimis, ya, tetap menatap masa depan, ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada konseling ketika si istri ditinggalkan suaminya, dia menikah lagi dengan wanita lain. Keluarga berantakan. Kenapa? Karena biasanya yang cari kerja ini, yang bekerja ini suaminya. Ya, dan hari ini dia ditinggal dengan 3 anak. Ya. Si suami tidak mau lagi memberi nafkah. Apa yang terjadi? Keluarga ini berantakan. Ya. Namun saya kasih saran, ayo mulai melihat, ya, mulai melihat masa depan. Apa sih yang bisa kamu perbuat? Ya, ingat ya, Tuhan itu menolong kita bukan dari apa yang tidak ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan seringkali menolong kita dari apa yang ada di hidup kita. Contoh, ibu ini pintar masak, ya. Akhirnya saya bilang, kenapa nggak dicoba dijual, Bu? Ya, akhirnya apa? Mulai belajar untuk merubah sudut pandang, merubah kehidupan. Dan saya sangat bersyukur hari ini saya bisa melihat ibu ini eksis, ya, bisa membiayai 3 anaknya, ya, bahkan sekarang ini sudah bisa membeli rumah dari hasil penjualan makanan itu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyangka. Namun satu hal, kalau kita tidak pernah coba, kita tidak bisa tahu, ya, pertolongan Tuhan seperti apa. Kita tidak pernah tahu kesempatan apa yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami, ya, sabar, ya, tetap rendah hati, tetap optimis, ya, bahwa semuanya bisa diselesaikan, ya. Tetap semangat, ya. Never give up.